Ya, Anda masih bersama kami di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pertemuan membahas di antaranya terkait dampak kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Pertemuan antara keduanya berlangsung di Kompleks Seri Perdana Putrajaya Malaysia pada Minggu 6 April 2025. Pertemuan ini dibagikan dalam akun Instagram Anwar Ibrahim. Pertemuan keduanya membahas sejumlah hal, di antaranya dampak tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Tidak hanya itu, keduanya juga membahas soal misi kemanusiaan untuk korban bencana gempa di Myanmar. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bersama 4 pemimpin negara ASEAN melakukan telewicara membahas tarif timbal balik yang dilakukan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Telewicara dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, Presiden Filipina Bongbong Marcos, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia tidak takut akan perang dagang. Indonesia pun siap berdialog dengan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat. Namun Indonesia meminta untuk dipandang setara oleh negara-negara lain. Dengar, ya kan, seluruh dunia digoncang oleh banyak masalah, perang di mana-mana, ya, perseteruan antara negara-negara besar. Yang terakhir perang dagang kita juga kena, ya kan? Tapi kita tenang, kita punya kekuatan, kita juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati. Ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera membentuk tim untuk melakukan negosiasi terhadap kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk Indonesia terhadap kebijakan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% untuk barang impor yang masuk ke Amerika Serikat. Dengan tambahan tarif lebih tinggi terhadap negara tertentu, salah satunya Indonesia yang terdampak tarif impor 32%. Tarif 32% ini merupakan timbal balik dari kebijakan Indonesia yang menaikkan tarif 64% bagi barang-barang asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. And today we're standing up for the American worker, and we are finally putting America first. Terkait tarif impor yang dikeluarkan AS ini, Asosiasi Pertekstilan Indonesia meminta pemerintah segera bergerak membentuk tim negosiasi. Jadi mungkin kita meminta perlindungan dari pemerintah kita, mungkin untuk segera menyusun tim negosiasi
bisa berangkat ke Amerika, bisa berbicara dengan pemerintah Trump, bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk hadapi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Dan berikut sejumlah jurus jitu pemerintahan Prabowo Gibran menghadapi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Yang pertama, Indonesia ini mengambil langkah perluasan perdagangan. Salah satunya dengan menjadi anggota BRICS pada 6 Januari 2025. Anggota BRICS adalah Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tidak hanya BRICS, Indonesia juga menjalin kerjasama multilateral dengan negara-negara yang tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership. Ada 10 negara ASEAN yang tergabung di dalamnya, serta 5 negara mitra yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Indonesia juga sudah menjadi negara aksesi OECD bersama dengan Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania. Indonesia juga terus memperluas pembahasan perjanjian dagang dengan Asia Pasifik, Uni Eropa, dan Eurasia. Langkah yang kedua adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam. Pemerintahan Prabowo Gibran akan terus meningkatkan nilai tambah barang ekspor. Caranya dengan mengurangi ekspor barang mentah. Salah satunya dengan peresmian pabrik pemulihan logam mulia yang didirikan bersama dengan PT Freeport Indonesia. Dan Antara pun dipercaya menjadi lembaga pembiaya dan pengelola sektor strategis minerba, perikanan, kehutanan, dan kelautan. Langkah terakhir pemirsa adalah dengan penguatan konsumsi domestik dan program sosial. Pemerintah menargetkan 82 juta penerima makan bergizi gratis di akhir tahun 2025. Program makan bergizi gratis terbukti bisa menggerakkan roda perekonomian di daerah, terutama untuk UMKM-nya. Pemerintah juga akan membentuk 80.000 koperasi merah putih untuk menggerakkan usaha lokal dan menciptakan lapangan kerja. Presiden Prabowo melihat koperasi dapat memutus panjangnya mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melayat mendiang Uskup Petrus Turan ke Gereja Katedral Jakarta. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat.